Gue punya prinsip gini, lu boleh ngelakuin kesalahan apapun selagi lu belajar, tapi jangan lakuin yang udah pernah orang lain lakuin. Lakuin kesalahan-kesalahan yang baru gitu. Halo, gue Omar. Selamat datang di Baper, Bincang Entrepreneur. Sekarang gue akan sharing 3 kesalahan ketika gue memulai bisnis di awal-awal 2 gitu. 8 bulan pertama itu proses bleedingnya 2 lah gitu. Sebenarnya banyak ya, cuman kalau dikerucutin jadi 3 tuh 1, kalau baru mulai tuh kadang ego kita tinggi banget. Kita nggak tahu mana yang benar-benar needs, mana yang benar-benar BM gitu. Mana yang benar-benar kebutuhan, mana yang emang keinginan atau lapar mata semata gitu. Lapar mata semata. Yang cuman pengen doang gitu, kayak sesimpel di sini perlu kasih karpet nggak ya gitu. Menurut kita perlu, tapi padahal pandangan orang lain tuh ya udah bagus ini gitu. Itu banyak hal-hal yang dibeli tidak cermat lah, karena ngikutin ego kita. Ada barang-barang yang sifatnya fungsional, sama ada barang-barang yang sifatnya gengsi. Kayak misalnya memilih merek mesin kopi gitu. Sebenarnya secara fungsi merek A ya sama dengan merek B gitu. Cuman menurut obrolan industri, kalau pakai merek ini itu jauh lebih keren gitu, sama halnya kayak misalnya naik mobil. Cuman kalau di awal kita ngerintis, ada baiknya kita menggunakan barang-barang yang benar-benar fungsional. Ya selama fungsinya sama, maintenance-nya mudah, hasil yang nggak ngerubah kualitas, nggak ada salahnya kita pakai yang paling murah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi gue nyebutin? Yang kedua, saya minum 2 kopi. garing. Yang kedua, kurang riset. Ada riset tapi nggak mendalam. Ternyata riset yang paling simpel kayak datang benchmarking ke coffee shop kompetitor misalnya, nggak usah kompetitor ya, kolega gitu yang kita jadiin benchmark. Kita nongkrong, kita buka buku, kita bikin terus orang yang datang siapa aja. Datang 1, datang 2, datang 3 sampai kayak bikin statistik sendiri gitu, yang paling simpel. Dari situ kita ngelihat di mejanya jajannya apa aja. Oh jajannya cappuccino sama donat gitu. Range harganya berapa? 50.000. Terus kita misalnya duduk di cafe itu 3 jam. Kita ngeliat kursinya ada berapa, mejanya ada berapa. Kita kali. Terus kita kira-kira berapa ekstrapolasi. Oh kalau misalnya sehari berarti kurang lebih pendapatan dia sekian. Bukan yang ngitung pendapatan orang lain ya, cuman maksudnya dari situ kita bisa bikin target buat kita sendiri. Kita misalnya nurunin atau naikin, kita nggak mau pasarnya mau naik dari toko yang kita jadiin benchmark gitu. Kita mau naik 5.000 dari mereka. Yaudah kita kurangin targetnya. Jadi misalnya sehari mereka datang ada 100 orang, berarti targetnya 50 orang dengan harga yang lebih mahal 10-5.000 misalnya. Dari situ kita tahu perkiraan kita atau forecast kita ke depan toko kita sehari dapat berapa. Masih ada tuh sampai sekarang buku-buku gue yang isinya banyak turus-turus gitu. Ini kayak orang nih buntut ya gitu. Enggak, tapi itu sebenarnya ngitung berapa banyak orang yang datang. Itu riset yang paling minim sih buat gue, karena kita nggak pernah tahu ke depannya toko kita akan laku banget atau misalnya justru malah drop gitu. Ya namanya mau buru-buru, excitingnya terlalu tinggi, pengennya buru-buru buka aja, ada modal, udah ada brand, ternyata masih banyak hal-hal lain yang perlu diriset mendalam, kayak misalnya sesimpel pricing strategi gitu. Sejauh mana sih kita udah ngeriset tentang pricing yang dibutuhin sama orang-orang sekitar? Apakah hadirnya kita cukup menjawab kebutuhan-kebutuhan orang? Itu harga yang paling mid sama pasar yang mau kita tuju siapa. Jadi mungkin di awal terlalu cluttered, semuanya pengen dihabek gitu. Apa yang habek bahasanya? Bahasa apa habek? Semuanya pengen diambil. Semuanya mau diambil, akhirnya nggak kepegang semuanya gitu. Jadi risetnya kurang dalam. Itu yang kedua. Yang ketiga, minimnya pengetahuan tentang financial F&B kayak kuliah. Yang simpel, cara menghitung COGS. Apa ya? Di sini ada nih penjelasannya. Di sini. Cost of goods sold. Ya HPP, harga pokok penjualan bahasa Indonesianya. Misalnya 1 cangkir kopi nih. Apa aja sih yang dihitung? Oh, ada biji kopinya. Biji kopinya beli dari mana? Terus harganya berapa? Belinya per kilo berapa? Yang dibutuhin untuk 1 cangkir berapa? Itu dihitung. 1, gelasnya berapa atau cupnya. Terus yang kedua, biaya labornya, biaya orang yang bikinnya, gajinya berapa. Terus listrik yang dipakai, terus pajak yang dikenain ke harga. Semua itu tuh
dijadiin satu elemen, dihitung dalam satu kertas kah, kalau misalnya nggak punya komputer itu mesti dihitung. Jadi kita tahu punya buku logbook, itu buku yang ngitung satu menu ini tuh sebenarnya costnya berapa gitu, harganya berapa, sehingga kita tahu untuk harga jualnya akan mau ngambil margin berapa. Fungsinya apa? Fungsinya ketika nanti kita mau diskon gitu, berapa sih batas paling top untuk ngediskon makanan atau minuman kita, itu penting. Terus bagaimana cara ngitung stok. Jadi misalnya dulu gue nggak bisa ngebaca, oke, kalau kita jualan sekian berarti stok yang aman tuh bahan baku belinya berapa ya gitu. Itu tuh belum terbiasa lah, taunya fungsi dasarnya, cuman di awal-awal tuh masih yaudah beli sekian aja, nggak apa-apa deh, yang penting kita kelebihan daripada kekurangan. Ternyata nggak bagus juga, karena kan kita dikejar-kejar sama namanya expired date di bahan bakunya itu sendiri. Terus udah gitu ternyata bisnis F&B ini semakin banyak megang uang cash itu semakin bagus sebenarnya, karena kan uang adalah raja, bukan. Uang adalah hamba uang. Tapi bener, cash on hand tuh jauh lebih penting daripada uang dalam bentuk barang, karena susah. Kayak di masa pandemi sekarang itu, kemarin banyak banget 2020 teman-teman di F&B tuh kelimpungan ketika PSBB diberlakukan. Di gudang masih banyak banget, akhirnya banyak kita ngelihat diskon-diskon di e-commerce ataupun di Bukalapak gitu, iklan. Di Bukalapak kayak ngejual banting harga segala macam. Tapi itu emang dilakuin untuk lebih memperingan cash flow dari perusahaan gitu. Jadi terlalu banyak menyimpan barang di gudang juga nggak selamanya baik gitu, terkecuali keadaannya sudah normal gitu. Tapi lama-kelamaan akhirnya kita kayak mencari mentor kita gitu, kayak di bidang bisnis F&B itu siapa, kita banyak ngobrol, banyak sharing. Gak usah malu, karena nggak ada bener salah, nggak ada siapa cepat duluan, siapa sampai duluan. Ini kayak maraton yang nggak berujung gitu, ujungnya di mati kali ya. Kalau kita mati ya udah selesai usaha kita gitu, menurut gue itu. Karena ketika kita mulai berbisnis, kita udah kayak tangan darah dengan employee pertama kita. Kita harus selalu develop diri kita supaya yang bawah juga ikut naik gitu. Karena nonsense ketika kita berhenti mendevelop diri kita, tim kita juga ikut naik, atau misalnya kehidupannya, harkat dan martabatnya itu naik juga. Kayak ini ya, sinetron FTV. Tapi intinya kayak gitu, riset penting, perdalam, terus pengetahuan tentang dunia F&B, cash flow, stock management itu penting juga, sama meredam ego. Nggak semuanya yang ada idealisme itu perlu uangnya dulu gitu. Boleh idealis tapi tidak juga menghiraukan keinginan pasar, jadi kalau bisa di-blend in. Jadi itu tadi ada 3 kesalahan yang gue lakukan ketika di awal mendevelop 2. Gue punya prinsip gini, lu boleh ngelakuin kesalahan apapun selagi lu belajar, tapi jangan lakuin yang udah pernah orang lain lakuin. Lakuin kesalahan yang baru gitu. Jadi kalau hari ini lu nonton 3 kesalahan gue, please jangan lakuin. Jadi lakuin kesalahan yang lain, supaya orang-orang yang nanti lu bikin YouTube lagi nih, udah ada 6 kesalahan awal. Selebihnya coba belajar dari situ. Kalau misalnya emang perlu teman diskusi apa segala macam, lu cari teman diskusi atau mentor supaya 3 kesalahan ini tuh bisa lu minimalisir. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Baper, Bincang Entrepreneur sama gua Omar Karim Prawanegara. Kalau lo semua pada suka sama konten YouTube hari ini, lo boleh like, subscribe, komen, share ke teman-teman lo sebanyak mungkin, karena kita butuh banyak orang baik dan juga vibe positif, dan tonton terus hanya di channelnya Bukalapak.